Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para sahabat YouTube, ayah ibu yang baik selalu memperhatikan kemaslahatan anak-anaknya, memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya, mencukupi kebutuhan jasmani dan rohaninya, mengajarinya membaca Al-Quran, memberikan teladan terbaik dalam ibadah, dan lain sebagainya. Namun dunia semakin bebas. Pergaulan anak muda di luar sana makin terasa ngeri. Betapa banyak anak-anak terjatuh dan terjebak dalam pergaulan bebas yang akhirnya membawa mereka ke lembah kehinaan dengan melakukan perbuatan nista seperti zina misalnya. Maka di samping mencukupi kebutuhan anak-anak, memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak, sebagai orang tua hendaknya selalu mendoakan anak-anaknya sebagai ikhtiar membentengi anak-anak agar selamat dari terjatuh dalam perbuatan nista seperti perzinaan dan pergaulan bebas. Nah, ada dua amalan yang bisa kita lakukan agar anak-anak kita selamat dari perzinaan. Namun sebelum lanjut, moga para sahabat subscribe terlebih dahulu. Khusus bagi yang belum subscribe, caranya cukup mengklik tombol subscribe warna merah bagian kanan bawah video ini. Dan terima kasih bagi yang telah subscribe. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan lahir batin kepada para sahabat, memberikan rezeki yang berkah melimpah ruah, dan melindungi para sahabat dari semua keburukan. Amin ya rabbal alamin. Baik, agar anak-anak selalu dalam penjagaan Allah sehingga tidak terjebak dalam pergaulan bebas dan selamat dari perzinaan, maka ada dua amalan yang bisa kita rutinkan sebagai upaya membentengi anak-anak dan mohon kepada Allah anak-anak selalu dalam perlindungan Allah. Amalan yang pertama, membaca surah Al-Qadr di telinga anak bagian kanan. Bisa kita praktekkan saat mereka sedang tidur jika mereka telah beranjak dewasa atau beranjak remaja. Kita pegang kepalanya, lalu di dekat telinganya bagian kanan kita bacakan surah Al-Qadr 1 kali. Atau jika masih bayi atau baru lahir, kita bacakan saja 1 kali surah Al-Qadr di dekat telinganya bagian kanan. Surah Al-Qadr adalah surah pendek dalam Al-Quran. Lengkapnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, anjuran membacakan surah Al-Qadr ini disebutkan Sayyid Abu Bakar Muhammad Syato dalam kitab beliau I'alatut Thalibin, menukil dari ijazah umum dari Imam Ad-Dairabi. Wa nuqila 'an Syekh Ad-Dairabi annahu yusannu an yaqra'a fi udhunil mauludi al-yumna inna anzalnahu lianna man fa'ala bihi dzalika lam yuqaddirillahu alaihi zina tula umurihi. Dinukil dari Syekh Ad-Dairabi bahwa disunahkan membaca surah Inna Anzalnahu atau surah Al-Qadr pada telinga anak bagian kanan, khususnya ketika mereka baru lahir. Jika anak dibacakan surah Inna Anzalnahu atau surah Al-Qadr ini, maka Allah akan menjaga dan melindunginya dari terjatuh dalam perzinaan di sepanjang hidupnya. Amalan yang kedua, selalu mendoakan anak dengan doa sebagai berikut.
Jika anaknya laki-laki, maka doanya sebagai berikut: Allahumma ufir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Adapun jika anaknya perempuan, doanya juga sama tapi dirubah bentuk kata gantinya, yaitu doanya sebagai berikut: Allahumma ufir dzambaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Nah, cara praktik membaca doa untuk anak ini adalah ketika mereka sedang tidur, peganglah kepalanya lalu bacalah doa tadi. Jika anaknya laki-laki, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Jika anaknya perempuan, Allahumma gfir dzambaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Nah, doa ini bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dan riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau, bersumber dari Abu Umamah disebutkan bahwa ada seorang laki-laki minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berzina. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah engkau suka jika ada yang menzinai ibumu, anak perempuanmu, atau saudari perempuanmu? Laki-laki itu menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegangnya sambil mendoakannya, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Sejak saat itu laki-laki tersebut tidak lagi ingin melakukan perzinaan karena barokah doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Demikianlah dua amalan yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, sebagai ikhtiar membentengi anak-anak dari terjatuh dalam perzinaan setelah kita berusaha sekuat tenaga memberikan pendidikan yang terbaik dan teladan yang terbaik untuk mereka. Dua amalan ini bisa kita praktekkan secara bersamaan. Saat anak-anak sedang tidur, kita dekati mereka, lalu pegang kepalanya sambil membaca surah Al-Qadr dan doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.